Yo, halo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Seperti biasa, saya akan updatekan harga kripto ya. Sekarang saya update harga Brace Token. Dan ini ada info yang cukup menarik. Kita lihat infonya dulu dari Brace Token ya guys ya. Di sini di akun Twitternya Brace sendiri mengatakan ya Bitgert Finance akan segera tersedia untuk rantai Bitgert ya guys ya. Dan tim kami sedang mengerjakan integrasi segera komunitas kami akan dapat memperoleh BUSD hadiah untuk mempertaruhkan di rantai Bitgert. Nah, jadi ada hadiahnya guys, dan ya staking di sini ada mungkin ya kedepannya mungkin akan ada hadiahnya juga ya, kayak gitu. Mungkin hadiahnya akan memperoleh BUSD, entah berapa jumlahnya kurang tahu. Oke. Nah, kita lanjut di coin market cap sendiri. Untuk di market cap di angka 362 ya. Untuk volume turun 9% di sekitar 2 jutaan. Dan untuk hari ini ada kenaikan 2% di angka 8463 ya guys ya. Kalau di sini sekitar 82374 ya. Sekitar kepala 82, kalau di market cap 84. Oke, kita bahas langsung aja. Oke, untuk di chart untuk daily di sini untuk kemarin juga ada kenaikan lagi, akan mencoba di mana akan membreakout di area di mana resisten yang mungkin saya gambarkan itu yang di time frame yang lebih kecil. Kalau untuk di time frame daily sendiri, kita bahas time frame daily ya. Kalau untuk di time frame daily ini masih jauh dari area EMA juga, dan masih ada potensi kesempatan untuk menyentuh area EMA, entah nanti kemungkinan seperti yang saya jelaskan, entah di sini atau mungkin di sini ya, kayak gitu. Karena garis EMA akan naik pelan-pelan kayak gitu guys. Dan kalau kita lihat di mana RSI ini sudah overbought dan turun, dan sekarang akan overbought lagi kayak gitu ya guys ya, kemungkinan ya kayak gitu. Dan kita lihat di mana di time frame 4 jam dulu. Nah, kalau untuk di time frame 4 jam, dimana untuk garis EMA sudah tersentuh dan mantul lagi ke atas ya guys ya. Tapi untuk Bitgert sendiri belum bisa, dimana untuk kill 10 ya, masih bertahan stay di bawah itu di kepala 9, 8 ataupun 7 ya, masih stay di situ, dan belum mencoba untuk membreakout ya, belum bisa. Oke, kita lihat di time frame 2 jam. Di time frame di mana di time frame 2 jam sendiri di sini juga terlihat sekali di area EMA ini banyak banget rejectan ya. Terreject langsung ke atas ya. Di sini juga langsung ke atas harganya, Cak. Tapi untuk di mana untuk harganya, di mana ini ada di mana ini ya. Apa namanya? Ini ada di mana resistennya, dan di sini juga area supply, dan di sini juga sudah target. Apakah nanti akan melanjutkan tren turun atau membreakout area ini ya? Ya paling tidak bisa di atasnya inilah. Ya, kalau kita garis paling tidak bisa kill 10 kayak gitu. Breakout di angka kill 10 lah di 10-an ya. Kayak gitu, itu akan lebih tenang lagi. Tapi kalau tidak dan teriak ke bawah, itu akan membuat tidak tenang guys. Nah, kayak gitu. Dan untuk RSI di time frame 2 jam sendiri ini menunjukkan di mana untuk RSI juga sudah di atas ya, sudah di atas tapi belum overbought guys. Belum overbought ya guys ya, kayak gitu. Dan kita tunggu aja nanti untuk Brace Token sendiri, apakah bisa kill 10 ataupun bisa di breakout area resisten terdekatnya ya, seperti di sini ya, atau di sini itu resisten terdekatnya ya. Tapi kalau kita lihat di mana untuk Brace sendiri di sini juga terlihat seperti sebuah pola juga ya. Kalau kita gambarkan atau digariskan, ini sudah seperti pola juga, berarti ini kemungkinan untuk Brace Token sendiri ini untuk dalam waktu yang dekat itu nanti akan ada perubahan harga yang cukup signifikan sih, cukup kuat. Perubahan harganya nanti akan bakal cukup kuat, entah ke atas ya di breakout ataupun breakdown, dan itu juga harap hati-hati buat teman-teman nantinya. Oke, kayak gitu guys untuk Brace Token. Dan untuk Brace sendiri dimana tadi sudah menyediakan staking dan dapat hadiah BUSD ya, gitu. Berarti misalkan harganya turun, kalian bisa staking juga
ya di Bitgert Finance ya untuk menggandakan koinnya kayak gitu. Nah, mungkin menurut kalian gimana nih buat teman-teman? Apakah Bitgert ini mampu membreakout dan closing candle-nya mampu di atas 10, kepala 10 ya, artinya kill 1-0 ya, atau tidak kuat? Nah, kayak gitu. Dan kalau kita lihat di time frame daily sendiri, dan kalau kita lihat di time frame daily sendiri, di sini juga masih di area supply ya guys ya, masih terbilang di area supply yang sebelumnya yang ada history ini ya guys ya, di area supply masih ketahan, di mana area supply ini juga kita jadikan resisten juga, dan di sini juga ada resisten. Kalau kita panjangkan di sini ya, ini ada history juga. Nah, kalau kita panjangkan di sini ada history ya, di mana sini resisten dan di sini juga support. Terus di sini resisten, dan ini juga garis paling kuatnya itu di 8, sekitar 81 atau 82. Itu cukup kuat sih ya guys. Jadi perlu kalian perhatikan juga untuk garis itu, karena ini cukup kuat banget. Kalau mampu di breakout dan closing candle di atas itu, kalau di time frame daily ini belum mampu closing candle di atas harga itu ya guys ya. Semoga aja bisa closing candlenya di situ sih ya. Kayak gitu guys. Tapi kalau untuk di time frame mingguan sendiri, kalau kita lihat di time frame mingguan ini sudah 4 candle hijau ya, dan sekarang time frame yang baru itu juga hijau ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini 3 time frame ini sudah menunjukkan cukup baik dan bagus sih ya menurut saya. Cuman nanti kalau misalkan ada koreksi ya itu wajar-wajar aja, entah koreksinya sampai berapa kita kurang tahu ya, karena market crypto sedang dihajar habis-habisan ya guys ya. Di bulan September besok kemungkinan ya itu karena The Fed sendiri, dan Bitcoin juga sudah di mana di harga berapa ini nih? Coba kita cek di Coin Market Cap. Bitcoin di $19.000 ya guys ya. Ini sudah turun cukup jauh, yang kemarin $25.000 sekarang $19.000 dan turunnya cukup jauh ya, cukup lumayan lah, hanya beberapa hari sudah turun segitu, dan koreksinya lumayan dalam karena ini juga terpengaruh juga dengan Bitcoin ya guys ya, karena ini ketahan juga karena Bitcoin ya, yang harusnya market brace ini harganya sudah naik mungkin menuju di area ini, cuman ketahan di mana Bitcoin sendiri gitu guys. Nah, untuk di time frame mingguan sendiri di sini juga RSI menunjukkan pelan-pelan naik ke atas ya. Ini di RSI sendiri juga belum overbought ya. Kita tunggu di mana time frame mingguan di overbought-nya nanti ya. Entah kapan kurang tahu, karena ini sangat panjang sekali, sangat membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Kayak gitu. Tapi ada kesempatan lah, paling tidak overbought, dan itu nanti harganya pasti sudah pam gila kayak gitu. Sudah dipucuk lah kalau sudah overbought kayak gitu. Ya mungkin bisa dipucuk lagi ya, kayak gitu. Nah, kalau untuk di time frame mingguan seperti ini guys. Ya. Paling tidak kalau lihat time frame, paling tidak di time frame daily sih. Itu akan lebih jelas sih. Tapi kalau misalkan harga turun ya paling tidak ini di breakdown di area EMA 50 ya nantinya kayak gitu. Kalau tidak ya kembali di angka ini kayak gitu. Dan itu guys, ini berarti ini titik penentuannya bearish token juga ya. Ini tinggal beberapa hari atau beberapa jam ya, ini akan nanti kelihatan harganya. Kayak gitu guys. Mungkin itu dulu guys untuk yang bisa saya sampaikan untuk bearish token. Silahkan gabung di grup Telegram Plankton Crypto yang belum gabung, dan silahkan ditulis di kolom komentar ya kritik dan saran kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.